Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa manajemen bisnis syariah angkatan 24. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang introduction to digital business and e-commerce dengan bahasa yang mudah kita pahami dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang pertama itu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi elektronik. Jadi komunikasi elektronik itu adalah untuk kita proses bertukar informasi, entah itu melalui media sosial, pokoknya melalui digital. Contohnya itu seperti email, WhatsApp, atau aplikasi elektronik yang lainnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita memesan GrabFood. Nah, itu salah satu ilmu komunikasi elektronik. Dan seperti penjual mengirim informasi produknya. Contohnya, saya dulu pernah memesan jubah Zafir. Nah, jubah Zafir itu untuk mengirim resinya gitu. Dia itu mengirim resinya dari WhatsApp atau mengirim sudah di mana info barang saya gitu, itu melalui WhatsApp. Nah, itulah ilmu komunikasi. Atau contohnya gini, seperti dosen mengirimkan tugas melalui Google Driver. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang ilmu komunikasi. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, dampak komunikasi elektronik terhadap bisnis tradisional. Nah, jadi ilmu komunikasi elektronik ini berdampak juga teman-teman, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak positifnya dan dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak negatif. Nah, kita masuk ke dampak negatifnya. Yang pertama itu penggeseran model bisnis. Nah, ini dampak negatifnya ini kenanya untuk model bisnis yang lama. Apa contohnya? Contohnya itu penjual kaset DVD yang banyak tutup karena pasti dong kita semua beralih ke YouTube gitu teman-teman. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu ketergantungan teknologi. Nah, jadi jikalau internet lagi bermasalah itu, entah itu mati lampu, entah jaringan hilang, pasti kita semua karena kita tergantung teknologi itu membuat kita pusing itu teman-teman. Entah misalnya kita sedang melakukan live streaming itu, sedang melakukan penjualan live gitu di TikTok atau apa, mati lampu atau hilang jaringan, itu sangat mengganggu kita teman-teman. Karena apa? Karena kita ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga penurunan pemasaran tradisional. Yang dimana pemasaran yang tradisional melalui iklan-iklan atau dimanapun itu, entah iklan banner, akan kalah oleh pemasaran melalui digital, entah itu iklan di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu akan kalah teman-teman. Itu dampak positifnya. Yang pertama itu ada akses pasar lebih luas. Jadi dulunya toko hanya melayani pelanggan yang datang langsung ke tokonya. Karena adanya komunikasi elektronik ini, jadi toko ini bisa mengakses seluruh luar negeri itu teman-teman. Entah misalnya contohnya gini teman-teman, jual keripik Bogor. Keripik Bogor tuh yang dulunya mungkin sebelum ada komunikasi elektronik ini hanya bisa kita datang langsung ke Bogor gitu. Nah, semenjak sekarang ini adanya ilmu komunikasi elektronik ini, orang pelanggan dari Papua bisa memesannya gitu teman-teman melalui aplikasi gitu. Yang kedua itu efisiensi operasional, yang dimana banyak pekerja menjadi lebih cepat. Contohnya kita bisa melakukan pembayaran secara QRIS, pemasangan melalui aplikasi, dan itu juga kita tidak memerlukan karyawan yang terlalu ramai gitu. Jadi itu termasuk efisiensi tenaga kerja. Yang terakhir itu interaksi lebih cepat dan personal, yang dimana bisnis ini jikalau kita ingin berinteraksi, misalnya saya ingin membeli baju gitu, pasti dong saya tanya ukurannya yang cocok untuk saya. Nah, itu interaksinya lebih cepat karena adanya komunikasi ini tersebut teman-teman. Ketika kita bertanya harga produk lewat WhatsApp, penjual bisa langsung meresponnya gitu, nggak perlu ngantri gitu, langsung kita respon gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan bisnis digital dan bisnis e-commerce. Jadi dari bisnis digital dulu. Jadi bisnis digital itu bisnis yang menggunakan teknologi digital dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Apa saja contohnya? Contohnya itu Netflix, Gojek, Ruang Guru, Google Drive. Itu bisnis yang dimana seluruh aktivitasnya itu dikelola oleh digital. Bukan kita sendiri pribadi gitu, tapi digital yang mengelolanya. Jadi
bisnis ini mereka tidak hanya menjual produk, tapi menjual layanan. Nah, ini teman-teman. Jadi bisnis digital itu tidak hanya menjual produk, tapi menjual layanan. Contohnya itu tadi apa? Netflix. Apa itu Netflix? Netflix itu kita nonton video, kita menjual membuat layanan video gitu. Apalagi ruang guru, teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya e-commerce. Sedangkan e-commerce ini kegiatan proses jual beli barang gitu, teman-teman. Jadi e-commerce ini lebih spesifik. E-commerce ini dia lebih ke menjual barang atau jasa. Apa saja contohnya? Contoh e-commerce itu seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Fokusnya hanya transaksi jual beli online, bukan jual beli layanan. Beda dengan bisnis digital tadi yang menjual juga Netflix, Google Drive, teman-teman. Jadi cara mudah kita mengingat e-commerce dan bisnis digital ini, coba kita bayangkan gini. Dalam sebuah rumah, di dalam sebuah rumah itu pasti banyak dapat ruangan gitu. Rumah ini sebagai bisnis digitalnya, ruangannya ini ada sebagai digital marketingnya, ada e-learningnya, ada fintechnya, ada cloud computingnya, dan ada e-commerce. Nah, e-commerce ini salah satu dari 4 tersebut, teman-teman, yang dimana 4 ini di bawah naungan digital business. Nah, seperti itu cara mudah mengingatnya, teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.